Salam independen, salam pembebasan. Jumpa lagi bersama saya Bang Su di Cerita Jurnalis. Kali ini saya punya narasumber yang bernama Tiffany Halim, jurnalis anggota Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, dan sekarang bekerja untuk media Tribun Jambi, betul? Ya. Oke. Kita akan mengangkat tentang bagaimana atau mengangkat cerita tentang bagaimana Tiffany Halim ini meliput salah satu atau aktivitas satu perusahaan di Jambi, perusahaan yang terkait dengan batu bara yang bernama PT SAS. Ya. Bagian dari RMKE Group. RMKE ini adalah perusahaan yang sudah go public yang kemudian punya bisnis pertambangan juga di Jambi yang sedang mendirikan stockpile di kawasan Outduri, Kota Jambi. Apa kabar, Tiffany Halim? Baik, Bang. Panggilannya Bapeng? Ya. Iya. Oke. Kemarin kamu salah satu yang menulis panjang ya soal aktivitas dari PT SAS dan kemudian gejolak yang terjadi di masyarakat. Betul nggak sih? Iya. Oke. Apa sih yang kamu temukan atau apa yang menarik yang kamu temukan dalam aktivitas PT SAS ini sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat? Mungkin aku cerita flashback lebih jauh mungkin Bang ya. Di saat waktu sekitar 2012 atau 2010-an lah. Pada saat itu aku masih bersekolah, Bang. Ya. Kebetulan aku warga dari Desa Mendelo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, yang berdampingan langsung dengan Kelurahan Aur Kenali ini. Oke. Yang berada di dekat stockpile atau TUKS yang berada di dekat pemukiman warga. Nah, ketika itu Bang, jadi masyarakat ini sempat heboh. Waktu itu? 2010-an. Oke. Bukan heboh sih, jadi omongan di beberapa warga. Karena ada bakal jalan tambang yang berada di dekat pemukiman kami, Bang. Oke. Dan saya konfirmasi hal itu maksud saya bertanya. Waktu itu saya belum jurnalis, saya belum kuliah, masih sekolah. Saya bertanya kepada orang tua saya dan orang tua saya juga tidak mengetahui. Ini hanya informasi-informasi bias yang ada di warga. Oke, berseliweran lah informasinya. Berseliweran. Beberapa tanah warga di sana ada yang dibeli, Bang. Oke. Dan itu kabarnya akan menjadi jalan tambang. Oke. Jaraknya hanya 70 meter dari rumahku. Oh, tanah yang dibeli ini akan menjadi bagian dari jalan tambang. Oke. Jadi 70 meter jarak jalan tambang itu dari rumahku, yang kami sudah hidup dari tahun 2000-an di sana. Tanpa ada konfirmasi ke pihak keluarga saya ataupun RT yang menyampaikan, itu tidak ada sama sekali. Tiba-tiba ada saja isu yang bakal ada jalan tambang di sana. Berjalanlah waktu, isu itu redup, Bang. Redup, kemudian timbul lagi isu ini, Bang. Ketika saya sudah menjadi jurnalis. 2023 saya jadi jurnalis sejak 2019 akhir sampai 2020, Bang. 2020 di Tribun Jambi dan 2023 masyarakat dikagetkan lah, Bang. Dengan rencana pembangunan stockpile di sebelah balai Sungai Sumatera. Nah, ini berada di dekat rumah warga atau perumahan. Di situ terdapat sekolah, puskesmas, hanya berjarak radius 500 sampai 1 kilo. Nah, dari situ saya belum dapat maksud saya belum dapat kenalan yang lebih dekat yang mengetahui informasi ini di masyarakat Outduri, karena kita tahu bahwa masyarakat Outduri ini sangat teliti dan vokal. Nah, mereka melakukan aksi demonstrasi pada tahun 2023, Bang. Oke. Nah, terjadi lagi, Bang. Mereka demonstrasi soal apa nih? Nah, penolakan ini, Bang. Karena mereka menolak stockpile di wilayah itu, gitu ya? Iya, karena tidak ada informasi yang jelas kepada masyarakat. Artinya tidak pernah ada sosialisasi ke masyarakat? Tidak ada. 2023 itu? Tidak ada sama sekali. Bahkan orang tua saya pun juga tidak diberikan informasi mengenai adanya pembangunan jalan tambang yang di dekat rumah saya itu, Bang. Nah, hanya beberapa warga saja.
saya liputan lah saat apa saya dapat informasi bahwa ada demonstrasi, saya ikut lakukan peliputan. Hilanglah informasi itu, maksud saya hilanglah kabar-kabar penolakan ini bang. Setelah ramai di sosial media, di pemberitaan, hilang. Pembangunan pun lesu, di stop. Tapi di waktu itu kan sudah sempat kelihatan akan ada pembangunan. Ada aktivitas, ada aktivitas Apa seperti land clearing gitu bang. Jadi saya ini selain jurnalis, saya memantau juga karena saya masyarakat setempat bang. Nah 2024 terjadi lagi bang. Nah saat itu HUT Jambi di 2024 pada tanggal 6 Januari. Nah warga mendesak untuk bertemu Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi. Namun tidak ada hasilnya bang. Dan saat itu juga PT SAS berhenti. Nah, tapi pembangunan sudah semakin masif. Sudah ada pagar, seng di situ bahwa akan ada Di wilayah mereka sudah mereka pagarin lah ya. Iya. Oke. Kemudian lesu lagi informasinya bang. Hilang lalu. Aktivitas kemudian menjadi maksud saya aktivitas kembali lagi di tahun 2025 dengan gerakan yang cukup masif. Apa itu? Adanya alat berat, adanya mobil truk yang stay di dekat kawasan itu, dan ini menjadi kecemasan bagi warga bang. Jadi alat berat itu digunakan untuk apa Belum ada operasi. Tapi lah udah standby. Sudah standby. Mobil truk tadi juga standby. Ya. Oke. Nah, di 2025 ini kebetulan saya berkesempatan untuk melakukan liputan panjang, Bang. Nah, dari situ saya mengangkat isu cerita ibu rumah tangga tunggal di sana, Bang. Jadi sebelum itu saya juga sudah berkomunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat di sana. Ada Pak Rahmat di sana yang juga membangun komunitas BPR namanya, Barisan Pejuang Rakyat. Jadi ini komunitas yang memang isinya masyarakat semua nih bang. Termasuk juga saya juga bergabung di sana dan beberapa mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama juga tergabung di dalam itu. Nah, gejolak di sana tuh cukup apa ya bang? Cukup menurut saya cukup apa ya? Abu-abu. Ada pro dengan narasi-narasi yang kebutuhan pekerja yang banyak, karena beberapa teman saya pun masih ada yang sulit untuk bekerja bang memang. Jadi bang, setelah informasi itu saya dapatkan informasi awal, tiba-tiba saya menemukan teman saya juga bekerja di lokasi itu. Teman saya kuliah yang rumahnya di Kelurahan Penyengat Rendah. Segala bla macam saya riset lah, mini riset gitu-gitu sama warga, saya tanyain sama Pak Rahmat, kemudian saya juga komunikasi sama Walhi Jambi karena Walhi juga ikut mengadvokasi. Saya melakukan liputan itu di sana. Banyaklah gelagat-gelagat dari PT SAS ke warga ya, itu tidak tersampaikan informasinya. Saya menggali cerita salah satu ibu tunggal yang menurut saya menarik di situ, bang. Apa itu yang menariknya apa nih dari ibu tunggal ini sehingga dia menjadi tokoh penting dalam cerita ini? Nah, menurut saya ini sangat penting. Saya bertanya pada Pak Rahmat, Pak, siapa ibu tunggal? Maaf kata janda di sini yang tidak bisa terlalu vokal karena dia harus mencari rezeki untuk anaknya. Ada Bu Lenawati namanya. Saya datang ke rumahnya. Sangat apa ya, saya agak tersentuh di situ. Berceritalah dia gimana proses PT SAS ini berada di dekat rumah dia. Apa yang menjadi keluhan utama dia di situ? Nah, tidak adanya sopan santun dari pekerja terhadap dirinya. Jarak pintu belakang rumah dia, saya kebetulan ditunjukin sama dia. Pintu rumah dia itu ketika dibuka, pintu belakangnya itu langsung hamparan jalan. Jalan tambang menuju stockpile itu. Stockpile. Ini di bagian ujung jalan ya, di bagian ujung jalan. Itu kan ujungnya di dekat kota Muara Jambi kan, di Mendalo Darat itu, yang hanya untuk ke TUKS tuh menyeberang jalan. Nah, jadi kebetulan jaraknya hanya 4 meter, Bang. Maksudnya yang di land clearing itu 4 meter dari rumahnya. Ya artinya bisa jadi jalan itu ya di situ kan, Bang.
Nah, karena tidak ada informasi jelas terhadap kepada Bu Lena. Bu Lena pun masih ngawang-ngawang soal informasi PT SAS ini akan beroperasi. Sedangkan rumah dia paling terdekat sekali. Dia salah satu yang sangat terdampak sebenarnya dengan kehadiran perusahaan ini ya. Tapi dia tidak bisa terlalu vulgar, terlalu ikut dalam serta penolakan dan segala macam. Dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumahnya karena dia seorang ibu tunggal yang harus menghidupi 3 anaknya. Kemudian juga dia harus masak di rumah gitu kan. Nah, saya masuklah ke rumah dia waktu itu. Ketika saya masuk, dibukanya pintu, wah, ini jarak yang sangat dekat. Di situ saya terbayang. Saya kebetulan juga sering menjadi driver ya, maksud saya untuk keluar kota dan segala macam. Saya terbayang saat itu, ketika Bu Lena memasak di rumahnya, ada sopir yang ngantuk. Nah, wah, ini menurut saya mengerikan sekali gitu nah. Mengerikan sekali ya ketika Bu Lena memasak ada mobil remblong misalkan. Kita kan tidak mau gitu. Tapi hal itu jadi terbayang ketika jalan ini beroperasi, Bang. Terlalu dekat dengan pemukiman warga. Bahkan lebih dekat ke rumah Bu Lena. Nah, ini membuat saya ketakutan dan cerita-cerita Bu Lena ini sungguh cukup menyedihkan kalau soal personalnya kan. Nah, ternyata Bu Lena ini sempat juga menanam beberapa tumbuhan, pohon, jengkol, nangka di belakang rumahnya itu yang sudah di land clearing. Bahkan dia mengakui memang tanah itu bukan tanah saya, tapi itu sedikit banyak membantu ekonomi dia. Karena misal mau sayur nangka, tinggal tinggal dipotong aja dari pohon. Nah, ketika itu di land clearing tahun 2000 berapa ya? Saya lupa tepatnya, tapi beritanya akan tayang segera dalam waktu beberapa hari ini. Ada beberapa maksud saya beberapa pekerja itu langsung menghajar saja beberapa pohon itu. Tidak assalamualaikum dulu. Tidak assalamualaikum, tidak permisi Bu. Ibaratkan Bu Lena ini tidak dianggap. Bu Lena bercerita, emang saya ini apa gitu nah. Saya binatang atau apa, kata cerita Bu Lena. Tanpa ada informasi terlebih dahulu. Memang bukan tanah dia, tapi selama ini dia yang merawat tanah itu. Dia yang menanam segala macam gitu kan. Nah, di dekat itu juga, Bang, di dekat rumah Bu Lena terdapat rawa atau danau kecil gitu, Bang. Kalau dibilang kecil enggak juga ya. Kalau dibilang danau dia kebesaran, kalau dibilang rawa dia terlalu kurang tepat. Jadi aku bilang rawah lah. Karena aku dulu waktu kecil juga sering memancing di sana dan banyak beberapa bapak sekitar juga mancing di sana. Dan itu, Bang, mau ditimbun. Dan itu kemungkinan besar akan menyebabkan banjir bagi warga Perumnas Auduri, tepatnya di Blok A dan warga Bahari Makmur. Berarti itu, tapi sampai sekarang belum ditimbun ya? Hanya pinggiran saja karena baru di land clearing. Sudah mulai ditimbun juga? Ya, cuman belum semua ya. Ya, artinya sudah mulai ditimbun. Nah, saya mencoba untuk mengkonfirmasi Dinas Lingkungan Hidup, Bang. Nah, di situ ada kagetnya nih. Ada cerita yang menurut saya terlalu menyepelekan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Apa katanya? Saya mencoba konfirmasi melalui telepon, saya ngobrol, bertanya gimana soal AMDAL dan segala macem, karena saya sudah dapat data AMDAL kan. Jadi ada salah satu penjabat di situ yang bilang gini, nggak usah diheboh-hebohin lah, nanti hilang sendiri. Wah, berdetak dada saya. Saya tuh warga situ gitu nah. Setidak peduli itukah seorang penjabat publik di Provinsi Jambi yang tidak peduli dengan warga? Jadi siapa yang mereka prioritaskan, masyarakat atau pemegang saham? Terus dalam liputan ini kan tadi itu ya, ngambil angle-nya Ibu Lena itu ya? Nah, terus kamu kan juga konfirmasi lah ya kepada perusahaan ya enggak sih? Di tengah suasana hari ini perusahaan sepertinya sedang berusaha membuat isu ini tidak terlalu diangkat lah oleh media gitu ya. Perusahaan gimana sih tanggapannya ketika kamu konfirmasi? Ya, saya mencoba untuk konfirmasi PR-nya, public relation dia. Itu juga di jawabannya sangat singkat ya, Bang. Jawabannya tuh saya tidak bisa
Oh, mungkin saya cek langsung ya jawaban dia, biar saya tidak dilaporkan nih. Jawaban terakhir dia itu pada tanggal 30 September. Nah, hari ini kebetulan saya konfirmasi kembali karena liputan saya kepada Bu Lena itu pada bulan Agustus agar terkonfirmasi kembali di pada 30 September. Maaf, kata dia, tidak bisa memberikan keterangan apapun terkait perihal berhubungan tidak ada lagi aktivitas di lokasi. Jadi sudah tidak ada lagi aktivitas di lokasi. Nah, sesuai pernyataan dirut kami, Bapak Ridoni Gurning, bahwa PT SES mengikuti dan menghormati keputusan gubernur untuk menghentikan aktivitas di Aur Kenali, Bang. Oke. Jadi Nah, mereka kan padahal kalau kemarin dalam pertemuannya kemarin yang saya ingat dalam pertemuan di rumah dinas di Gria Mayang ya, rumah dinas wali kota Jambi, bahwa itu kan penghentian sementara ya. Oke. Dan memang kalau kondisi hari ini di sana lagi penghentian sementara. Ya, terakhir saya melihat beberapa waktu lalu memang beberapa alat kren, Bang. Nah, ini juga saya mungkin Alpa tadi cerita. Jadi kren ini yang bikin getaran gitu, Bang. Oh, jadi masyarakat sebenarnya sudah mulai merasakan juga dampak. Jadi ada ketakutan warga ketika ini digetarin, bisa rubuh rumah orang. Karena rumah di sana, Bang, dibangun tahun 90-an, Bang. 96. Ada intinya 99 lah. Dan itu kayak kalau nggak salah sih kualitas rumah subsidi ya. Nah, rumah BTN kalau orang bilang zaman dulu kan, dengan rumah dinding batako yang sudah mungkin apa ya, tidak kuat lagi menahan getaran ini. Ini jika terjadi, Bang, kemungkinan ya, analisa kita yang bukan orang teknik, ini bisa Artinya, jadi ada tapi keretakan. faktanya adalah getaran-getaran itu dirasakan hari ini. Sebelumnya ya. Sebelum penutupan lah ya. Memang belum terjadi getaran, tapi ketika alat itu diletakkan di sana, itu sudah terjadi getaran. Tapi sudah ada di sana. Ya, sudah ada. Cuman Belum lagi aktivitas angkutan yang sangat masif nantinya. Iya, itu, Bang. Oke. Itu yang ngebuat masyarakat sangat khawatir. Dan kemarin kan juga sempat terjadi pemblokiran jalan lintas Sumatera ya. Iya. Yang mayoritas itu kan ibu-ibu ya. Kalau yang kamu dapat informasinya sebenarnya bagaimana kemudian massa bisa ngumpul sekuat itu gitu. Sekuat itu artinya mereka sanggup melakukan pemblokiran gitu. Iya. Jadi masyarakat ini, Bang, terdiri dari Desa Mendelo Darat, Desa Mendelo Laut, Kelurahan Aur Kenali, dan sebagian Penyengat Rendah. Tapi hanya presentasinya sedikit di Penyengat Rendah, Bang. Yang paling masif ini dari lorong perikanan, yaitu di Desa Mendelo Darat dan Mendelo Laut. Kemudian apa namanya nih, Aur Kenali. Nah, di sana memang masyarakat itu ada ini kelucuan gitu. Nah, kelucuan kenapa? Ada warga yang dari Kumpe menghindari stok file yang ada di Kumpe, membeli rumah di lorong perikanan. Oke. Ternyata di situ malah terjadi lagi gitu. Nah, bagaimana ini tidak menjadi keresahan? Dia sudah mengalah dengan kegiatan-kegiatan batubara di sekitar rumahnya yang ada di Kumpe. Banyak hal-hal ini terjadi di masyarakat di perikanan, karena notabene perikanan ini perumahan baru, Bang. Mereka tidak tahu bahwa akan adanya pembangunan, sedangkan masyarakat lama juga masih abu-abu informasinya, tidak valid. Tiba-tiba ada aja pembangunan tanpa ada komunikasi. Nah, terjadilah perkumpulan di sana. Ada tokoh masyarakat dari Aur Duri, Aur Kenali, ada dari perikanan tadi, Mendelo Darat, Mendelo Laut, kemudian dari RT saya sendiri, itu bahkan imam RT, imam masjid gitu ikut kan. juga di dalamnya. Maksud saya banyak juga sebenarnya, Bang, aparat pemerintahan seperti polisi, PNS dan TNI sebenarnya menolak, Bang. Karena ketidakberanian dia melawan jadi masyarakat sipil biasa yang melakukan aksi-aksi ini. Ya, pada prinsipnya mereka juga menolak. Artinya sebenarnya ada penolakan besar ya dari masyarakat terhadap perusahaan ini, keadaan aktivitas perusahaan ini, karena mereka
sangat khawatir bahwa dampak yang akan dihadirkan itu nanti akan sangat besar dan mengganggu kehidupan kehidupan mereka di selanjutnya ya. Oke, jadi Saya tambah ya, mungkin sedikit. tambah sedikit lagi nih. Kami juga saat aksi itu juga kita terlibat juga, Aji Kota Jambi juga terlibat dalam koalisi ini, ada Walhi. Jadi pada prinsipnya kita dari Aji pun juga mendukung masyarakat yang juga menjadi korban di sini, Bang. Oke. Mendukung masyarakat untuk bicara. Iya, seperti itu ya? mendukung masyarakat untuk bicara dan bebas berpendapat. Iya. Oke. Jadi itu tadi, semoga pemerintah tidak tutup mata ya Ya. dalam persoalan ini, tidak hanya melihat kepentingan investasi, kepentingan pengusaha, tapi juga melihat yang lebih hakiki adalah kepentingan masyarakat dan hak-hak masyarakat, terutama hak masyarakat untuk hidup dan hidup dengan nyaman dan tenang. Saya Bang Su, sampai jumpa di podcast selanjutnya.